Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BAS ingin menjelaskan tentang materi evolusi dari Charles Darwin. Mau tahu videonya gimana? Gas, kita lanjut ke video selanjutnya. Guys, kalian percaya nggak sih kalau manusia itu berasal dari kera? Hah? Emang iya? Iya tahu, banyak teori yang mengatakan bahwa kita ini berasal dari kera. Benar nggak sih kira-kira? Kalian percaya nggak sih teori kayak gitu? Masa kita disama-samain sama kera? Ya kan? Masa secantik ini loh disama-samain sama kera? Apakah benar kita berevolusi dari kera? Mari kita tanya Jakwan. Jangan percaya ya guys ya. Nah, tadi sudah dibilang jangan percaya. Lantas bagaimana? Masa iya sih? Ya kan, aku juga kan percaya sih. Masa aneh? Kan ya? Aku mau nanya nih, bener nggak sih menurut kamu? Kamu ini kan pintar, bener nggak sih? Kalau misalnya manusia itu berasal dari kera, sama-sama kalau nggak salah sih ya, aku dengar itu pendapatnya Charles Darwin ya? Iya, dari Charles Darwin. Kalau katanya manusia itu berasal dari kera, benar? Salah ya guys ya. Sebenarnya Charles Darwin itu tidak pernah menyatakan secara langsung bahwasanya manusia berasal dari kera. Namun, menurut teori yang dikemukakan oleh bukunya On the Origin of Species menyatakan bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Istilah kita tuh sama-sama berevolusi yang berbeda. Oke. Siapa sih Charles Darwin itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada tahun 1809. Pada tahun 1831, dia mulai bergabung dalam sebuah perjalanan penelitian kapal HMS Beagle. Selama masa perjalanannya, dia banyak sekali telah meneliti spesies yang ada di dunia ini, termasuk burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, dari situlah awal tercetusnya pemikiran dia tentang apa sih itu evolusi. Inti teori Charles Darwin. Charles Darwin mempublikasikan teorinya dalam sebuah buku The Origin of Species 1899. Berikut adalah teori utamanya. Yang pertama, variasi dalam spesies. Setiap individu suatu spesies memiliki variasi sifat, ukuran, warna, bentuk tubuh yang seringkali diturunkan dari induk kepada anaknya. Yang kedua, struggle of eksistensi. Lingkungan memiliki sumber daya yang terbatas, maka dari itu untuk makanan dan tempat tinggal kita harus memiliki daya saing untuk mendapatkannya. Yang ketiga, seleksi alam. Individu dengan sifat yang paling cocok dengan lingkungan akan memiliki peluang lebih besar bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya, jerapah berleher panjang akan mencapai makanan lebih mudah di atas pohon dibandingkan jerapah berleher pendek. 4. Pewarisan sifat menguntungkan. Sifat-sifat yang membantu individu untuk bertahan hidup akan diwariskan kepada keturunan. Seiring waktu, sifat ini menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah spesiasi. Dalam jangka waktu yang sangat lama, perubahan kecil yang terus-menerus dapat menghasilkan spesies baru. Teori Darwin menjadi dasar biologi modern. Namun pada masanya teori ini mendapatkan kritikan karena bertentangan dengan keyakinan agama. Saat ini teori tersebut sudah diperkuat dengan adanya bukti ilmiah dari genetika, fosil, dan biokimia. Kesimpulannya, teori Charles Darwin membantu kita untuk mengetahui makhluk hidup beradaptasi dan berkembang biak. Evolusi bukan hanya masa lalu atau sejarah, tetapi berlangsung dan berproses hingga saat ini. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang Charles Darwin. Oke, terima kasih.